Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sunarto SPD. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas yang kedua dari materi yang kedua, yaitu membuat video pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Sunarto SPD, instansi SMP Unism Makassar, Kabupaten Kota Makassar. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran sesuai dengan tema yang saya angkat dari tugas 1 materi 1, yaitu membuat perencanaan video pembelajaran, di mana tema yang saya angkat adalah ciri-ciri benda mati dan makhluk hidup. Anda sekalian yang sama-sama saya banggakan, kalau kita mencoba untuk menelisik lingkungan sekitar kita, maka kita akan menemukan ada 2 komponen di dalam lingkungan kita yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Ada yang disebut dengan komponen biotik atau komponen makhluk hidup, dan ada yang disebut dengan komponen abiotik atau komponen benda mati. Di mana kedua komponen ini saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Yang mana sih yang termasuk komponen biotik di lingkungan sekitar kita? Nah, yang termasuk komponen biotik adalah komponen makhluk hidup itu sendiri, meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan kalau dia komponen abiotik atau komponen benda mati, meliputi kursi, meja, cahaya matahari, batu, air, dan lain-lain sebagainya. Setelah kita mampu mengidentifikasi perbedaan dari objek benda mati dengan makhluk hidup, maka tentu kita akan lebih mudah di dalam mengenali ciri-ciri daripada makhluk hidup itu sendiri. Ternyata makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri. Dan pertama, ciri daripada makhluk hidup, dia mampu melakukan yang namanya proses respirasi atau proses bernafas. Apa sih yang dimaksud dengan proses respirasi? Jadi proses respirasi adalah proses menghembuskan karbon dioksida dan menghirup O2. Yang kedua, ciri daripada makhluk hidup yaitu dia membutuhkan makanan atau nutrisi, di mana makanan dan nutrisi ini akan digunakan di dalam aktivitas setiap makhluk hidup. Yang ketiga, ciri daripada makhluk hidup adalah dia melakukan yang namanya proses penyesuaian terhadap keadaan lingkungan atau melakukan kegiatan adaptasi. Kegiatan adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia adalah salah satu cara untuk bisa survive atau tetap bertahan hidup dari beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Yang keempat, ciri daripada makhluk hidup ialah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa zat sisa dari makhluk hidup ini adalah merupakan zat yang bersifat sebagai toksik atau racun manakala dia tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat sisa tersebut meliputi karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada urin, kemudian ada cairan empedu dan ada keringat. Dan di mana keempat zat sisa ini juga dihasilkan oleh 4 organ ekskresi. Kemudian ciri yang kelima daripada makhluk hidup, dia mengalami yang namanya proses tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang pada makhluk hidup, seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses tumbuh itu berkaitan dengan proses perubahan diameter atau ukuran dari suatu makhluk hidup. Misalnya berkaitan dengan berapa tinggi dari tumbuhan misalnya. Kemudian kalau dia berbicara tentang perkembangbiakan, yaitu adalah proses menuju dewasa atau proses pematangan dari makhluk hidup itu sendiri. Dari yang sebelumnya tidak mampu menghasilkan keturunan dan akhirnya bisa menghasilkan keturunan dari proses pendewasaan atau proses pematangan. Kemudian
ciri dari makhluk hidup yang selanjutnya adalah dia memiliki yang namanya siklus kehidupan. Jadi setiap makhluk hidup memiliki yang namanya siklus dalam kehidupannya. Jadi ada namanya batasan usia dari setiap makhluk hidup itu sendiri. Saya kira cukup untuk penjelasan terkait dengan ciri-ciri daripada makhluk hidup. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dan Ananda sekalian terkadang keliru di dalam memberikan jawaban terkait dengan komponen biotik maupun komponen abiotik. Misal seperti ini. Kadang-kadang di soal itu kadang-kadang ada keluar matahari, air, udara atau angin itu termasuk komponen biotik atau abiotik. Terkadang ada yang menjawab dia termasuk ke dalam komponen biotik, padahal air, angin, dan batu ini adalah merupakan komponen abiotik ya, komponen benda mati. Kenapa? Karena dia tidak memiliki yang namanya ciri daripada kehidupan, sehingga dia terkategori sebagai benda mati. Dan masih ada beberapa contoh yang lain, contoh soal yang terkadang Anda sekalian terkadang keliru di dalam memberikan jawaban. Oleh karena itu, Anda sekalian, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, silahkan lebih banyak mengeksplor kemampuannya dengan cara membaca berbagai literatur, entah dari buku paket, ya, dari Google atau dari beberapa video yang ditayangkan di YouTube sebagai sumber belajar kita untuk lebih memperkaya pengetahuan kita terhadap materi yang akan kita pelajari sesuai dengan mapel masing-masing. Saya kira cukup untuk tugas dari kita untuk kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.